Oke, tes, tes. Oke, udah masuk ya. Oke. Oke, selamat datang teman-teman. Oke, bentar-bentar. Oke, tes. Oke, udah masuk ya suaranya ya. Oke, oke, kita mulai. Oh, udah semangat sekali nih, Faisya. Oke, selamat datang teman-teman di Menyinari Sejarah kali ini bersama Bersinar Project. Kita kali ini bakal bahas tentang materi demokrasi terpimpin, sekaligus kita recalling materi bagi teman-teman yang UTBK Gelombang 2 juga. Semoga nantinya materi demokrasi terpimpin ini nanti bisa bantu teman-teman juga dalam menghadapi terlebihnya materi sejarah di UTBK nantinya, dan mungkin sebagai persiapan juga untuk mengingat-ingat juga untuk persiapan mandiri juga. Oke, sebelumnya eh, mungkin teman-teman ada yang tahu juga di sini apa sih itu demokrasi terpimpin. Mungkin boleh jelasin terlebih dahulu, boleh angkat mic atau komen di chat. Oke, kelihatannya masih pada malu-malu semua. Jadi aku jelasin langsung ya. Demokrasi terpimpin ini merupakan salah satu masa di Indonesia yang dimana masa kala itu merupakan masa yang dipegang oleh presiden baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Atau mungkin teman-teman bisa lihat di gambar di sini. Kalau teman-teman tahu series Game of Thrones, teman-teman tahulah kalau seseorang duduk di Iron Throne itu seseorang tersebut bisa menguasai wilayah yang berada di Game of Thrones tersebut. Ya, ini konsepnya sama juga nantinya di demokrasi terpimpin, di mana semua kekuasaan tertinggi berada pada tangan Pak Karno sebagai presiden, di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus presiden sebagai kepala pemerintah. Oke, kita lanjut. Oke, sebelumnya aku mau izin perkenalan dahulu karena tadi aku belum perkenalan. Nama aku Marsikal Atma Pinilih. Untuk kali ini teman-teman bisa panggil aku dengan Marsikal atau Ekal. Jadi kalau nanti teman-teman mau bertanya tentang Kak, ini kok masih kurang, masih belum jelas, nanti bisa langsung ditanyakan nanti dengan memanggil namaku atau nanti chat di kolom chat aja. Aku di sini sebagai tutor sejarah dari Bersinar Project yang nantinya bakal membantu teman-teman tentang materi sejarah. Nanti juga ada latihan soal juga, dan untuk persiapan mandiri ke depannya juga aku bakal bantuin teman-teman juga. Jadi mohon kerjasamanya teman-teman. Oke, lanjut nih. Oke, kita mau ngapain sih hari ini? Kita tentunya bakal belajar ya. Kayak di BPT belajar dong ya. Kita nanti bakal bahas beberapa hal tentang demokrasi terpimpin, mulai dari yang pertama adalah latar belakang dari demokrasi terpimpin terlebih dahulu. Jadi latar belakang nanti bagaimana sih demokrasi terpimpin itu bisa ada di Indonesia, bisa terjadi, dan apa aja yang menyebabkan demokrasi terpimpin ini bisa ada di Indonesia. Dan selanjutnya ini ada nantinya masa berjalan. Masa berjalan demokrasi terpimpin nanti kita akan bahas mengenai peristiwa-peristiwa yang meliputi demokrasi terpimpin tersendiri, mulai dari peristiwa-peristiwa yang menyimpang maupun sampai peristiwa-peristiwa di dalam negeri dan di luar negerinya. Dan nantinya di akhir kita bakal bahas bagaimana demokrasi terpimpin ini bakal runtuh, apa sih yang menyebabkan keruntuhan dari demokrasi terpimpin ini, sehingga nanti berganti ke masa yang selanjutnya, yang tentunya mungkin bakal dijelasin sama teman-teman tutor yang lainnya nanti pada kesempatan yang lain juga. Nanti aku bakal juga kasih soal latihan juga yang tentunya bakal membantu teman-teman juga. Soal latihannya nanti bakal kita main di quiz aja. Oke, lanjut nih. Oke, kita masuk terlebih dahulu. Yang pertama adalah latar belakang dari demokrasi terpimpin. Eh, Latar belakang dari demokrasi terpimpin ini yang pertama adalah keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959, di mana Dekret Presiden sendiri merupakan suatu respon dari Presiden Soekarno karena kekecewaan sekaligus ketidakpuasan dari
badan konstituante yang tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Di mana kalau teman-teman tahu pada masa demokrasi liberal ada yang namanya pemilu yang terjadi selama 2 periode, di mana ada periode untuk memilih DPR dan ada periode untuk memilih badan konstituante dengan tugas untuk membuat undang-undang baru. Tetapi badan konstituante tidak dapat menyelesaikan tugasnya itu sampai dengan tahun 1959. Sehingga mau tidak mau Pak Karno mengambil suatu langkah, yaitu mengeluarkan dekret presiden, di mana dekret presiden ini berisi pembubaran Dewan Konstituante. Yang kedua, tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. Dan selanjutnya adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Oke, for your information juga teman-teman, Badan Konstituante tersendiri juga tidak dapat menyelesaikan tugasnya karena pada masa demokrasi liberal, seperti mungkin teman-teman ketahui juga, pada masa itu terjadi yang namanya pergantian kabinet yang sangat sering atau secara kontinu, di mana baru kabinet yang satu terjadi selama baru 2 tahun saja sudah ganti ke kabinet yang lain, sehingga Badan Konstituante tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik juga karena pertentangan dalam pemerintahan tersendiri. Oke, selanjutnya ada manifesto politik atau yang lebih dikenal dengan Manipol Ustek, di mana ini merupakan suatu penjelasan dari keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang pada saat itu disampaikan oleh Pak Karno pada saat HUT RI kemerdekaan Indonesia pada tahun 1959, di mana Ustek ini tersendiri meliputi adalah suatu singkatan teman-teman dari yang pertama U mewakili Undang-Undang Dasar 1945, S mewakili Sosialis Indonesia, D mewakili demokrasi terpimpin, E mewakili ekonomi terpimpin, dan K mewakili kepribadian bangsa. Oke, sampai sini terlebih dahulu. Mungkin ada teman-teman yang masih bingung atau mau bertanya tentang latar belakang dari demokrasi terpimpin ini, dipersilahkan terlebih dahulu. Oke, oke, belum ya. Ini oke, belum. Oke, Bu. Berarti lanjut ya. Oke, kita. Oke, belum. Oke, siap. Lanjut nih, lanjut. Oke, kita lanjut ke masa berjalannya, di mana pada masa berjalannya demokrasi terpimpin ini ada suatu politik yang bernama politik mercusuar, yang di mana politik mercusuar tersendiri ini merupakan suatu gagasan dari Presiden Soekarno, di mana Presiden Soekarno pada kala itu mempunyai gagasan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara terdepan di antara negara NEVO. Oke, pasti teman-teman bertanya terlebih dahulu, apa sih negara NEVO itu? Jadi negara NEVO itu suatu gagasan juga yang dimiliki oleh Pak Karno, di mana pada kala itu Pak Karno membagi dunia, lebih tepatnya kekuasaan dunia menjadi 2 hal. Yang pertama ada Oldevo dan Nevo. Oldevo tersendiri merupakan negara-negara yang berideologi kapitalis atau negara-negara barat seperti Inggris, Amerika Serikat, Belanda, Prancis, dan berbagai negara lainnya. Sementara Nevo tersendiri merupakan negara-negara yang baru merdeka pasca Perang Dunia Kedua dan juga termasuk negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Republik Rakyat Tiongkok, dan negara-negara komunis lainnya. Jadi Pak Karno memiliki tujuan untuk menjadikan politik mercusuar ini sebagai agar Indonesia nantinya menjadi negara yang terdepan, di mana untuk sebagai penyinar juga seperti mercusuar yang menyinari jalannya kapal-kapal. Jadi negara-negara NEVO yang lain itu dianggap sebagai kapal yang dimana Indonesia tersendiri merupakan mercusuarnya, sehingga Indonesia Indonesia lebih tepatnya Pak Karno tersendiri beranggapan bahwa Indonesia layak dan cocok untuk menjadi bagian yang terdepan dari negara-negara NEVO untuk sebagai contoh terdepannya ya. Lebih singkatnya seperti itu. Ada hasilnya juga dari politik mercusuar ini. Mungkin teman-teman ada yang tahu juga atau mungkin sudah pernah ke tempat-tempat tersebut. Ini kalau teman-teman yang jago bola atau sering nonton bola pasti tahulah Gelora Senayan atau Gelora Bung Karno. Itu merupakan salah satu hasil bangunan dari politik mercusuar.
Selanjutnya ikonik di Jakarta yaitu adalah Monumen Nasional atau Monas. Mungkin teman-teman yang pernah berkunjung juga dan masih dapat kita nikmati sampai sekarang juga, itu merupakan salah satu hasil dari politik mercusuar. Selanjutnya ada di Palembang yaitu Jembatan Ampera, di mana itu juga merupakan salah satu dari bangunan hasil politik mercusuar. Kak, apakah ada bangunan-bangunan lainnya sih daripada tiga ini? Tentunya ada. Di Jakarta tersendiri ada Masjid Istiqlal yang merupakan hasil dari politik mercusuar juga. Dan ada juga Grand Indonesia atau Hotel Grand Indonesia itu merupakan hasil dari politik mercusuar juga. Selanjutnya ada penyelenggaraan Ganevo atau Games Nevo, yaitu pekan olahraga atau pertandingan olahraga di antara negara-negara Nevo, di mana ini suatu games yang untuk menyaingi Olimpiade, di mana Olimpiade tersendiri merupakan hasil dari Barat, di mana pada masa demokrasi terpimpin ini sangat tidak menyukai tentang apapun yang berbau Barat, sehingga Pak Karno pun mempunyai ide gagasan untuk menyelenggarakan game Ganevo atau Games Nevo ini. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyain terlebih dahulu atau yang masih bingung? Dipersilahkan, teman-teman. Oke, ada yang masuk nih pertanyaan. Yang kapitalis tadi apa ya, Kak? Yang kapitalis tadi adalah pembagian kekuasaan, di mana aku jelasin dari awal dahulu ya. Jadi Pak Karno punya suatu gagasan nih. Oke, agak masuk banyak nih. Pak Karno memiliki gagasan untuk membagi suatu kekuasaan dunia itu menjadi dua, di mana ada negara-negara yang berideologi kapitalis, ada negara-negara yang baru merdeka. Negara-negara yang berkapitalis tadi adalah masuk ke Old Devo, sementara negara-negara yang baru merdeka itu dimasukkan ke dalam Nevo. Jadi seperti itu, seperti negara Amerika Serikat, negara Inggris, negara Prancis, Belanda yang termasuk memiliki paham ideologi kapitalis itu masuknya ke Oldevo, sementara Indonesia seperti negara-negara India dan negara-negara lainnya itu masuk ke Nevo. Apakah sudah menjawab, Ati? Oke, ini ada pertanyaan lanjut. Oldevo berarti negara yang udah lama merdeka ya, Kak? Itu pasti negara barat juga. Bisa dibilang seperti itu. Oldevo merupakan negara-negara yang lama yang udah merdeka terlebih dahulu dan juga merupakan negara barat. Jadi simpelnya sih gini, teman-teman. Oldevo itu negara-negara yang mempunyai kekuasaan kolonialisme sebelum Perang Dunia Kedua, kan pada masa itu kan banyak sekali kolonialisme. Jadi Oldevo termasuk salah satu negara-negara yang memiliki paham-paham kolonialisme, imperialisme masuk ke situ. Apakah sudah menjawab juga, Iqbal? Oke, udah, makasih. Oke, selanjutnya nih ada dari Nick. Kak, izin bertanya, kenapa Monas, Jembatan Ampera, dan lain-lain termasuk hasil politik mercusuar? Saya bingung hubungannya dengan tempat tersebut. Jadi gini, eh, Jembatan Ampera, Monas, itu kan termasuk proyek-proyek besar yang dimana kalau teman-teman datang ke daerah tersebut tentunya menjadi ikonik dari daerah-daerah tersebut, dan itu ingin ditunjukkan Indonesia kepada negara-negara NEVO untuk ini loh, ternyata Indonesia itu mampu daripada untuk memimpin negara-negara NEVO jadi yang terdepan. Jadi sebagai ikoniknya, apakah sudah menjawab, Nick? Jadi seperti dibuat saat masa politik. Bisa dibilang begitu sih untuk jadi suatu ikonik untuk agar Indonesia dipandangkan. Kalau begini deh, kalau suatu negara punya bangunan-bangunan yang besar dan megah. Contoh adalah Amerika Serikat punya patung Liberty, di mana patung Liberty itu menjadi ikonik dari negara Amerika Serikat, di mana kalau suatu negara bisa membangun sesuatu proyek-proyek yang besar, otomatis negara-negara tersebut bisa mempunyai ekonomi yang mapan dan daripada negara-negara yang lainnya. Oke, kalau kalau nggak salah maksud dari politik besar itu karena Soekarno supaya Indonesia. Oke ya, ini benar nih, benar 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 gitu.
emang benar. Soekarno ingin untuk Indonesia agar dipandang dan nantinya itu pun punya hasil yang negatif yang nantinya bakal aku jelasin ke slide-slide yang selanjutnya, yaitu salah satunya nanti adalah kekacauan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin ini. Benar seperti itu sih. Tapi untuk keluar dari PBB itu sama sekali nggak ada berhubungan dengan politik mercusuar ini. Jadi nanti Indonesia keluar dari PBB karena Malaysia itu nanti berbeda ya. Seperti itu Iqbal. Oke. Oke, ini sebelumnya juga ada pertanyaan dari V. Berarti Perancis, Belanda, Italia juga termasuk Old Devo ya, Kak? Iya, bisa dibilang seperti itu. Perancis, Belanda, Italia itu termasuk ke Old Devo karena mereka kan punya jajahan-jajahan yang banyak juga, termasuk Belanda kan salah satunya jajahannya pernah ada di Indonesia, yaitu Hindia Belanda dan negara-negara Venezuela. Maksud saya yang punya negara-negara yang sama seperti Indonesia kala itu, seperti mungkin teman-teman tahu ada di negara di benua Amerika Serikat yang punya bahasa seperti Indonesia, yaitu bahasa Jawa. Itu merupakan salah satu hasil kolonialisme Belanda juga. Jadi negara-negara Old Devo adalah negara-negara kolonialisme dan imperialisme. Oke, ini ada Oke, tadi V apakah udah menjawab pertanyaannya? Sudah, oke. Saktia Putri, bukannya Soekarno selek sama Malaysia gara-gara Malaysia mau dibuat negara federasi sama Old Devo. Benar, benar nih. Soekarno selek sama Malaysia gara-gara Malaysia mau lebih tepatnya Federasi Malaysia itu mau menyatukan Sabah dan Sarawak, tetapi bukan oleh Old Devo, tetapi oleh Inggris tersendiri, bukan oleh seluruh negara Old Devo, di mana pada kala itu Federasi Malaysia disatukan itu Amerika Serikat sebenarnya menentang karena dianggapnya Inggris terlalu tergesa-gesa dalam membentuk Federasi Malaysia untuk penyatuan Sabah dan Sarawak. Jadi seperti itu. Apakah sudah menjawab Saktia Putri? Oke, kalau boleh, ini sudah menjawab semuanya, boleh lanjut ke slide selanjutnya ya. Oke, slide selanjutnya nih. Ada penyimpangan dalam negeri Indonesia, di mana penyimpangan dalam negeri ini adalah suatu hal-hal yang bertentangan dengan apa yang seharusnya ada di Konstitusi Negara Indonesia, yaitu UUD 1945 kala itu, di mana ada pengangkatan presiden seumur hidup. Ir Soekarno menetapkan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Itu artinya Pak Karno akan menjadi presiden seumur hidup sampai dengan Pak Karno meninggal dunia. Jadi sebelum Pak Karno meninggal dunia, tidak akan ada presiden-presiden baru yang akan menggantikannya, dan kalaupun sudah meninggal baru boleh ada pemilihan presiden lagi yang boleh menggantikan Pak Karno. Selanjutnya ada pembentukan DPR GR atau DPR gotong royong. Ini disebabkan oleh DPR hasil pemilu 1955 menolak rancangan anggaran pembelanjaan negara oleh Soekarno, di mana DPR GR ini merupakan salah satu ide dari Soekarno juga, yang pada kala itu DPR hasil pemilu 1955 yang seperti teman-teman ketahui tadi juga pernah aku singgung di awal, pada pemilu 55 itu salah satunya memilih DPR juga. Salah satunya nanti adalah hasilnya DPR 55 ini akhirnya dibubarin karena menolak rancangan pembelanjaan negara Soekarno, yang berakibat dibentuklah DPR gotong royong. Selanjutnya ada ajaran nasionalis, agamawis, dan komunis atau lebih disingkat dengan Nasakom, yaitu merupakan percampuran berbagai ideologi yang ada pada masa kala itu untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan. Yang mungkin teman-teman ketahui juga, pada masa demokrasi liberal banyak sekali ideologi-ideologi yang berbeda dan saling bertentangan untuk saling menjatuhkan. Pak Karno ingin menghindari hal tersebut dengan menjadikan suatu ideologi yang berbeda itu menjadi satu kesatuan, yaitu adalah Nasakom ini. Sehingga untuk menghindari suatu perpecahan lagi di masa demokrasi terpimpin ini, maka Pak Karno membentuklah ajaran Nasakom ini. Selanjutnya ada nih, MPRS dan DPRS ditunjuk sepihak oleh Presiden. Anggota MPRS ataupun DPRS
itu ditunjuk langsung oleh Presiden Soekarno tanpa pemilihan langsung dari rakyat. Sehingga ide dari Presiden seumur hidup pun juga merupakan mandataris dari Pak Karno tersendiri. Oke, apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu sebelum ganti slide? Kak, jelasin ulang dong, masih belum paham. Yang bagian mana ya? Yang dari presiden seumur hidupnya itu. Oke. Jadi gini, Presiden seumur hidup itu Pak Karno menginginkan untuk kan pada masa demokrasi terpimpin ini semuanya berada di tangan Pak Karno, di mana semuanya mau apapun keinginan Pak Karno pasti bisa kemungkinan dituruti atau lebih singkatnya sih presiden itu tingkatnya lebih tinggi daripada MPR, di mana kalau tingkatnya lebih tinggi mau presiden maksud saya mau lembaga apa sih yang bakal menjatuhin presiden daripada kan presiden udah ada berada di tingkat paling tinggi. Oleh karena itu juga presiden mau Pak Karno tersendiri mau agar dia mau menjadi presiden seumur hidup juga karena menimbang-nimbang dari masa demokrasi liberal yang jatuh bangun, Pak Karno ingin membangun Indonesia lebih baik lagi sehingga nantinya Pak Karno memiliki usulan yaitu presiden seumur hidup ini. Apakah sudah menjawab? Ini ada pertanyaan yang masuk, Kak, DPRS menjadi DPR diganti karena DPRS itu nggak mau ACC permintaan buat proyek mercusuar ya, Kak, salah satunya. Karena ditolak karena anggarannya sangat fantastis, malah DPRS-nya digantinya ke DPR GR. Ini benar. Salah satu RAPBN yang diusulkan oleh Pak Karno adalah untuk politik mercusuar, di mana itu anggarannya sangat besar untuk pembangunan proyek kala itu, di mana itu merupakan mega proyek. Ini juga berhubungan juga DPRS-nya diganti ke DPR GR. DPRS-nya itu mungkin aku ini salah tulis juga, DPRS-nya itu udah masuk ke DPR GR juga. Maksudnya gini, DPR GR itu merupakan orang-orang yang ditunjuk langsung oleh Pak Karno tersendiri. Jadi orang-orang yang mengisi parlemennya DPR GR ini merupakan orang-orang yang pro kepada Pak Karno. Terlebihnya pro kepada proyek-proyek dan keinginan-keinginan Pak Karno untuk membuat suatu pemerintahan yang sesuai dengan keinginan Pak Karno tersendiri. Apakah sudah menjawab? Oke, boleh lanjut nih ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dominasi Partai Komunis Indonesia. Seperti teman-teman ketahui tersendiri, minusnya dari ajaran Nasakom itu adalah komunis atau ideologi komunis menyebar dan merebak di Indonesia. Salah satunya nanti bakal berimplikasi terhadap Partai Komunis Indonesia memiliki suara yang besar di pemerintahan. Yang pertama, Partai Komunis Indonesia melakukan ide untuk melakukan pembubaran ke Partai Masyumi, di mana Partai Masyumi merupakan salah satu penentang Partai Komunis Indonesia pada masa demokrasi liberal. Atau mungkin teman-teman kenal dengan yang namanya PRRI Permesta. Itu merupakan salah satu tuntutan dari PRRI Permesta adalah untuk menghilangkan yang namanya ideologi komunis yang berada di Indonesia ini. Dan maka daripada itu, Partai Komunis Indonesia menganggap ini sebagai oposisi politik yang cukup besar juga. Oleh karenanya, Mas Yumi akhirnya dibubarkan juga oleh Pak Karno karena dorongan dari Partai Komunis Indonesia. Salah satu alasannya adalah karena terlibat dari pemberontakan PRRI. Selanjutnya, ada pembubaran Murba. Murba itu merupakan salah satu oposisi PKI juga, di mana ini Murba dibuat untuk sebagai kesejajaran dengan PKI agar PKI tidak terlalu besar. Tetapi akhirnya PKI pun yang menjadi lebih besar daripada Murba. Di mana akhirnya Murba juga dibubarkan juga karena dianggap PKI sebagai memiliki hubungan dengan CIA untuk menggulingkan Pak Karno sehingga
mau tidak mau Pak Karno pun mengikuti apa yang diinginkan oleh PKI, karena apa yang dikatakan PKI itu sangat juga bertentangan dengan pemahaman Soekarno, di mana maksud saya yang diinginkan oleh PKI itu juga selaras dengan yang diinginkan oleh Pak Karno, karena Pak Karno sangat anti terhadap Barat pada masa demokrasi terpimpin ini. Yang selanjutnya mungkin ini teman-teman gambarnya juga udah mengenal, yaitu adalah Pramoedya Anantatur. Itu merupakan salah satu sastrawan pada masa demokrasi terpimpin juga, di mana karyanya yang terkenal adalah Bumi Manusia. Ya, pertentangannya adalah Lekra versus Manikebu. Lekra itu apaan sih? Lekra adalah ke lembaga kesastraan rakyat, di mana lembaga kesastraan rakyat ini memiliki maaf tadi bukan kesastraan tapi kesenian. Jadi Lekra adalah lembaga kesenian rakyat. Jadi Lekra itu merupakan organisasi yang berisi oleh sastrawan-sastrawan Indonesia, tetapi memiliki afiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Dan ada yang oposisi dari Lekra adalah Manifesto Kebudayaan. Manifesto Kebudayaan adalah organisasi sastrawan juga, tetapi memiliki paham lebih nasionalis. Pertentangan ini akhirnya memuncak setelah Manikebu banyak melakukan budaya-budaya dan kesenian yang memiliki hubungan dengan Barat, sehingga Lekra beranggapan bahwa ini tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kala itu, yang dimana kepribadian bangsa kala demokrasi terpimpin ini sangat menentang apapun yang berbau Barat, sehingga Manifesto Kebudayaan pun juga dibubarkan pada masa kala itu. Dan sebagai tambahan juga ada ide untuk pemberian senjata kepada angkatan kelima. Angkatan kelima itu siapa sih? Angkatan kelima adalah para buruh dan tani, di mana ide untuk pemberian persenjataan ini karena adanya untuk mendukung program Soekarno, yaitu untuk mengganyang Malaysia. Tetapi ide ini ditolak oleh jenderal-jenderal Angkatan Darat. Salah satunya yang vokal menolak ide ini adalah Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal Abdul Haris Nasution. Mereka berpendapat kalau angkatan kelima misal diberikan senjata, itu akan memberikan kemudahan bagi mereka kalau misal ada pertentangan dengan TNI, sehingga akan menimbulkan jatuh korban lebih banyak lagi. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Atau mungkin aku kecepatan atau gimana? Oke, ada yang masuk nih. Berarti Indonesia di zaman itu pandangannya lebih mengarah ke blok timur ya Kak. Perhaluan komunis dibuktikan dengan adanya poros Jakarta, Hanoi, Peking. Yap, itu nanti benar banget. Ini nanti bakal aku jelasin pada saat penyimpangan luar negerinya ya. Benar banget Iqbal ini. Kenapa Pak? Karena saat demokrasi terpimpin sangat tidak suka sama hal-hal yang berbau Barat. Oke, nanti bakal aku jelasin di slide penyimpangan demokrasi terpimpin untuk luar negerinya ya. Jadi kita lanjut terlebih dahulu aja ini. Gimana? Oke, ini nanti bakal menjawab sih. Oke, mungkin teman-teman boleh lihat gambarnya terlebih dahulu. Itu merupakan salah satu format meme yang mungkin teman-teman kenal luas juga, di mana ada jalan yang lebih baik, tetapi ternyata teman-teman lebih memilih jalan yang salah, di mana Indonesia seharusnya memilih politik bebas aktif, yang bebas tersendiri artinya bebas tidak memihak blok barat ataupun blok timur, dan aktif dalam pergaulan internasional. Tetapi Indonesia malah memilih ke blok timur. Ya, itu penjelasan singkat tentang gambarnya ini ya. Oke, ini yang pertama ada Indonesia keluar dari PBB pada 7 Januari 1965. Itu disebabkan karena Malaysia diangkat sebagai Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB, yang pada saat itu Indonesia sedang berribut atau berkonfrontasi dengan Malaysia. Dengan diangkatnya Malaysia ini sebagai Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB, Indonesia merasa PBB malah mendukung pembentukan negara Malaysia, yang dimana pada kala itu ada perjanjian-perjanjian yang seharusnya negara Malaysia tidak boleh dibentuk terlebih dahulu. Selanjutnya ada konfrontasi dengan Malaysia. Ini aku jelasinnya singkat terlebih dahulu karena nanti ada slide tersendiri yang bakal aku jelasin secara lebih detail tentang konfrontasi dengan Malaysianya. Jadi secara singkatnya, konfrontasi dengan Malaysia itu dipicu karena pembentukan Federasi Rakyat Malaysia oleh Inggris, dan ditambah juga dengan penyatuan Sabah dan Sarawak sebagai
bagian dari Malaysia, termasuk Singapura di dalamnya juga. Indonesia menganggap pada masa itu pembentukan Federasi Rakyat Malaysia oleh Inggris itu sebagai ancaman atau bentuk kolonialisme baru menurut Pak Karno yang dapat mengganggu kelancaran atau jalannya revolusi Indonesia, karena pada masa kala itu Indonesia masih sangat, bisa dibilang masih sangat rapuh kalau ada negara-negara lain yang dapat mengancam keberadaannya lagi. Selanjutnya ada pembentukan poros Jakarta-Peking, di mana akibat kekecewaan dari PBB, akibat kekecewaan dengan konfrontasi dengan Malaysia, ini juga ditambah dengan nantinya kekecewaan terlebih dahulu dengan Belanda yang karena mengembalikan Irian Baratnya terlalu lama, akhirnya Indonesia pun membentuk suatu poros yang bernama Poros Jakarta-Peking seperti yang disebutin sama Iqbal tadi, yang Indonesia lebih condong akhirnya ke blok timur daripada melakukan politik bebas aktifnya. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu tentang slide ini? Dipersilakan teman-teman. Oke, sepertinya belum ada nih. Aku lanjut terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya aku lompat terlebih dahulu ke pembebasan Irian Barat. Di slide ini aku bakal bahas tentang pembebasan Irian Barat. Yang pertama ada Operasi Trikora. Operasi Trikora tersendiri itu muncul karena kekecewaan Pak Karno akibat dari hasil KMB yang seharusnya Irian Barat kembali pasca KMB, setahun pasca KMB, di mana KMB tersendiri tahun 1949, sehingga seharusnya Irian Barat sudah kembali ke Indonesia pada tahun 1950. Tetapi sampai dengan 1959 pada mulanya demokrasi terpimpin, ini juga belum kembali. Akhirnya Pak Karno mengumumkan yang namanya konfrontasi dengan Belanda untuk membebaskan Irian Barat dengan mengumumkan Trikora. Yang pertama, gagalkan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat. Dan yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum. Selanjutnya, pembentukan Trikora ini akhirnya ditindaklanjuti dengan suatu tindakan real, yaitu pembentukan Komando Mandala. Tetapi sebelum peristiwa pembentukan Komando Mandala ini, perlu teman-teman ingat terlebih dahulu, ada pertempuran Laut Aru, yang dimana pertempuran Laut Aru itu ada pahlawan Indonesia yang gugur yang bernama Komdos Yosudarso. Dari gugurnya salah satu perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini, akhirnya Komando Mandala akhirnya lebih dipercepat pembentukannya, sehingga Komando Mandala pun akhirnya terbentuk dengan dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto atau lebih dikenal sebagai Pak Harto. Akhir dari pembebasan Irian Barat ini adalah disetujuinya Perjanjian New York atau New York Agreement, di mana Perjanjian New York tersendiri merupakan perjanjian antara Indonesia, Belanda dengan ditengahi oleh pihak Amerika sebagai wakil dari PBB. Di mana perjanjian ini menghasilkan beberapa kesepakatan. Yang pertama, pada tanggal 1 Oktober 1962, kekuasaan Belanda di Irian Barat resmi berakhir. Dan yang kedua, pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 1 Mei 1963, Irian Barat sudah berpindah tangan di bawah PBB. Belum berpindah tangan ke Indonesia terlebih dahulu, tapi di bawah PBB terlebih dahulu. Yang ketiga, pada tanggal 31 Desember 1962, bendera merah putih boleh berkibar di samping bendera PBB. Dan yang terakhir adalah 1 Mei 1963, Irian Barat resmi diserahkan kepada Indonesia dari PBB. Dengan syarat pada tahun 1969, paling lama tahun 1969, Indonesia wajib mengadakan pepera untuk menentukan nasib Irian Barat, apakah ingin bergabung dengan Indonesia atau nantinya melepaskan diri untuk membentuk negara tersendiri. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang operasi pembebasan Irian Barat ini? Itu maksud dari bersiaplah untuk mobilisasi umum apa ya Kak, yang Trikora di atas? Jadi bersiaplah untuk mobilisasi umum adalah kan rakyat Indonesia pada kala itu belum sampai ada yang di Irian Barat. Jadi
eh, rakyat Indonesia harus mau tidak mau bersiap untuk mempertahankan kemerdekaannya dengan mau pindah ke Irian Barat untuk mengisi wilayah di Irian Barat nantinya, agar walaupun ada warga negara Papua, warga Papua asli sana, tetapi Pak Karno menginginkan agar nantinya lebih merata juga. Salah satunya program pemerataan yang dimaksudkan sebelum Orde Baru juga ingin dicapai juga pada masa ini. Begitu arti dari mobilisasi umum. Apakah sudah menjawab, Iqbal? Oke, ini oke, udah menjawab. Oke, selanjutnya ada dari pertanyaan dari Snoop Dogg. Izin bertanya Kak, untuk Komando Mandala itu nama julukan atau nama orangnya? Itu nama programnya ya, bukan nama orangnya. Komando Mandala jadi itu adalah nama programnya, seperti GOM atau Gerakan Operasi Militer, itu seperti itu jadinya, bukan nama orangnya. Nama pemimpin dari operasi ini adalah Mayor Jenderal Soeharto. Apakah sudah menjawab? Snoop Dogg. Walah, oke, terima kasih Kak. Oke. Boleh lanjut nih ya. Oke, selanjutnya ini tentang operasi Ganyang Malaysia atau perseteruan dengan Malaysia. Mungkin nanti pertanyaan dari V tadi mungkin bakal kejawab di sini. Jadi latar belakangnya pertentangan dengan Malaysia ini adalah dibentuknya negara federal Malaysia terlebih dahulu dari Inggris, di mana ini sangat bertentangan dengan keinginan dari Pak Karno, di mana pada masa demokrasi terpimpin Pak Karno sangat tidak menyukai Inggris karena menganggap Inggris dapat kemungkinan besar memiliki keinginan lagi untuk berkuasa di Asia Tenggara, salah satunya dengan negara bawahannya atau negara bonekanya ini, yaitu Malaysia. Dan yang kedua adalah ide penyatuan Malaysia, di mana Sabah, Sarawak, Singapura, dan Brunei ingin dipersatukan oleh Tunku Abdul Rahman, di mana merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Ide ini pun juga didukung oleh Inggris, sehingga ini sangat bertentangan dengan paham-paham Soekarno tersendiri, di mana juga melanggar dari Manila Agreement juga, di mana klaim Sabah dan Sarawak ini diklaim oleh 3 negara. Yang pertama adalah negara Indonesia, negara Filipina, dan negara Malaysia, sehingga Malaysia dianggap Malaysia lebih tepatnya dianggap mencela perjanjian Manila ini. Yang selanjutnya akhirnya Pak Karno mengumumkan yang namanya Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat, di mana Dwi Kora tersendiri isinya adalah Perhebat Ketahanan Revolusi Kita. Revolusi kita maksudnya adalah revolusi Indonesia. Yang kedua, bantu perjuangan rakyat Sabah dan Sarawak menghadapi negara boneka Malaysia. Itu merupakan salah satu, Indonesia bisa dibilang untuk bantu perjuangan rakyat Sabah dan Sarawak ini, Indonesia memiliki keuntungan lebih besar karena Indonesia memiliki penduduk yang kala itu sebagian besar adalah militan atau milisi, sehingga banyak rakyat Indonesia yang mau untuk dikirim ke Sabah dan Sarawak untuk bertempur secara langsung dengan Malaysia. Yang terakhir dari konfrontasi dengan Malaysia ini adalah berakhirnya nanti di masa Orde Baru, di mana keinginan Soekarno tidak dapat terwujud untuk memecah rakyat Sabah dan Sarawak. Akhirnya Sabah dan Sarawak resmi menjadi bagian dari Malaysia juga pada akhirnya, dan pemerintah Indonesia Orde Baru ingin lebih berdamai dengan Malaysia untuk menstabilkan hubungan internasional terlebih lagi, karena Malaysia merupakan negara terdekat juga melalui perjanjian Bangkok nantinya. Oke teman-teman, apakah ada yang mau ditanyain? Oke, ini ada yang apa ada alasan kenapa namanya Mandala? Ini aku mohon maaf terlebih dahulu ya untuk pertanyaan dari Al. Aku belum bisa jawab kenapa namanya Mandala. Mungkin di pertemuan selanjutnya bakal aku bahas mengapa Komando Mandala itu namanya Mandala. Jadi mohon maaf untuk kesempatan kali ini belum bisa aku jawab. Selanjutnya ada lagi nih dari Iqbal Nur Salim. Terus kalau sosialisasi pangan itu apa masih ada hubungannya ke Kak sama Trikora?
Sosialisasi pangan yang mana ya kalau boleh tahu? Yang dari Sabang sampai Merauke wajib makan nasi gitu Kak. Beras gak makan. Ini aku juga mohon maaf nih, aku harus riset lagi kalau tentang pertanyaannya ini, soalnya aku juga belum tahu. Jadi mungkin di kesempatan lain bakal aku bahas lebih lanjut lagi tentang dua pertanyaan ini. Jadi aku mohon maaf juga untuk Iqbal karena pada kesempatan kali ini belum bisa aku jawab pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya terlebih dahulu ya. Selanjutnya ini ada akhir dari demokrasi terpimpin. Akhir dari demokrasi terpimpin ini ada nantinya rentetan peristiwa yang akhirnya menyebabkan demokrasi terpimpin ini runtuh. Mulai dari peristiwa gerakan 30 September di mana itu adalah isu-isu Dewan Jenderal yang dikeluarkan oleh PKI terlebihnya karena untuk menjatuhkan Dewan Jenderal atau perwira-perwira Angkatan Darat itu nantinya berpengaruh juga dengan yang namanya peristiwa selanjutnya ini, yaitu Tritura. Aku ini singgung sedikit-sedikit terlebih dahulu karena aku bakal punya slide-nya tersendiri nanti di selanjutnya. Jadi Tritura tersendiri adalah suatu bentuk ketidakpuasan rakyat kepada Soekarno karena pasca G30S nanti belum ada political solution atau solusi politik dari penjelasan mengapa peristiwa G30S PKI ini terjadi dan apa sih pertanggungjawaban dari Pak Karno belum jelas juga pada masa Tritura itu. Dan selanjutnya nanti ada Super Semar, di mana itu merupakan suatu surat pemberian pertanggungjawaban kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu. Sehingga nantinya akan memicu yang namanya dualisme kepemimpinan juga. Oke, aku bakal jelasin secara lebih detail tentang G30S ini ya. Oke, masuk ke gerakan 30 September. Sebelumnya aku nanti mohon maaf, aku jelasin ininya berdasarkan yang ada di sejarah ya. Jadi karena gerakan G30S ini termasuk salah satu peristiwa yang cukup kontroversial karena ada berbagai jenis dalang-dalangnya, aku jelasinnya berdasarkan yang ada di buku sejarah kita aja. Kalau nanti mungkin teman-teman kepo soal G30S ini mungkin bisa nanti riset lebih lanjut mengenai kontroversialnya ya. Oke, kita mulai dari peristiwa Bandar Betsi dan Kanigoro. Peristiwa Bandar Betsi dan Kanigoro tersendiri merupakan suatu peristiwa pra sebelum G30 SPKI, di mana peristiwa Bandar Betsi ini merupakan suatu peristiwa yang ada di Sumatera, di mana ada pertentangan dengan lebih tepatnya para petani-petani yang ada di sana yang berafiliasi dengan PKI menentang melakukan huru-hara di Sumatera. Dan selanjutnya ada peristiwa Kanigoro, di mana anggota atau ormas-ormas Partai Komunis Indonesia melakukan kerusuhan dengan para santri Islam yang ada di wilayah Kanigoro, lebih tepatnya ini di wilayah Kediri kalau nggak salah. Selanjutnya ini ada peristiwa berjalannya. Jadi peristiwa berjalannya G30S ini adalah tentang penculikan dan pembunuhan beberapa petinggi Angkatan Darat, di mana pada kala itu Partai Komunis Indonesia beranggapan bahwa ada isu yang namanya Dewan Jenderal, di mana para petinggi Angkatan Darat atau lebih dikenal ABRI ingin menjatuhkan Soekarno. Oleh karena itu, Partai Komunis Indonesia melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap para petinggi Angkatan Darat, seperti yang pertama Jenderal Ahmad Yani, Letjen R. Suprapto, Letjen MT Haryono, Letjen S. Parman, Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo, sampai dengan Kapten Pierre Tendean, yang dimana Kapten Pierre Tendean ini bukan merupakan incaran utama PKI, tetapi itu karena salah tangkap saja, yang dimana seharusnya menjadi incaran utamanya adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Puncak dari G30S ini adalah Letkol Untung sebagai pemimpin Cakrabirawa yang melakukan
gerakan G30S ini mengumumkan beberapa hal. Yang pertama, G30S telah berhasil mengagalkan kudeta Dewan Jenderal. Yang kedua, kabinet dinyatakan demisioner atau bubar. Dan yang terakhir adalah menghapus pangkat jenderal, di mana pangkat yang tertinggi nantinya hanya dimiliki oleh satu orang, yaitu adalah Letkol Untung tersendiri. Jadi orang-orang yang memiliki pangkat yang lebih tinggi harus menyatakan diri mau bergabung dengan PKI atau tidak. Sehingga satu-satunya orang yang memiliki kekuasaan tertinggi di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terlebihnya ke PKI-nya, itu adalah Letkol Untung saja. Apakah ada pertanyaan tentang G30S ini? Oke, sepertinya belum. Oke, kabinet dimisioner apa Kak? Maaf. Oke, kabinet dimisioner itu nama lainnya adalah bubar. Jadi kabinet dinyatakan bubar. Begitu. Apakah sudah menjawab? Oke, aku lanjut ke sesi berikutnya. Yaitu adalah Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat, di mana latar belakang peristiwa ini adalah pasca G30S, di mana pada masa ini rakyat sangat sungguh lebih tepatnya gusar karena akibat ketidakpuasan kepada pemerintahan Soekarno karena tidak ada political solution atau solusi politik dari pemerintahan Soekarno tersendiri tentang penjelasan G30S ini. Selanjutnya dari ketidakpuasan ini akhirnya dibentuklah suatu front yang bernama Front Pancasila, di mana itu merupakan suatu persatuan dari berbagai organisasi. Salah satunya organisasi yang terkenal adalah kami yang bergabung ke dalam Front Pancasila tersendiri. Tapi apa sih itu kami? Kami itu adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa. Jadi mahasiswa bersatu dengan membentuk Front Pancasila ini, di mana Front Pancasila pada bulan Januari sampai dengan Februari tahun 1966 menuntut beberapa hal yang lebih dikenal nantinya dengan nama Tritura. Yang pertama adalah bubarkan PKI, yang kedua adalah ritual kabinet atau bersihkan kabinet, yang ketiga adalah turunkan harga. Selanjutnya ada respon dari Pak Karno tersendiri atas tuntutan dari Tritura ini. Yang pertama adalah membubarkan kami atau Kesatuan Aksi Mahasiswa. Kenapa sih kami dibubarkan? Kami itu dibubarkan karena Pak Karno menganggap kami ditunggangi oleh CIA atau lebih tepatnya Badan Intelijen Amerika Serikat, sehingga Pak Karno mau tidak mau harus membubarkannya karena ini dapat mengancam stabilitas kekuasaannya juga. Yang ketiga, itu ada, ini aku jelasin selesai terlebih dahulu ya. Ini ada melaksanakan tuntutan yang kedua dengan ya. Jadi tuntutan yang kedua yaitu ritual kabinet itu dilaksanain sama Pak Karno, tetapi dilaksanainya tidak sesuai dengan keinginan dari para rakyat, di mana kabinet Dwikora bakal akhirnya diganti dengan kabinet Dwikora yang disempurnakan, di mana isinya itu masih ada orang-orang yang berafiliasi dengan PKI. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk. Itu tentang ritual. Izin bertanya lagi Kak, itu tentang ritual. Mungkin bisa lebih diperjelas pertanyaannya, Snoop Dogg. Teman-teman yang lain juga dipersilahkan kalau mau bertanya. Dibubarkannya bukan lebih fokus ke kuliah aja sih, tapi dianggap sebagai ditunggangi atau mendapat intervensi campur tangan dari pihak luar, terlebihnya pihak Amerika Serikat. Kan kala itu Indonesia memiliki haluan yang sangat bertentangan dengan Amerika Serikat, di mana
Pak Karno ini kan tadi seperti teman-teman ketahui juga di penyimpangan luar negerinya lebih condong ke blok timur, sehingga itu dianggap Amerika Serikat sebagai suatu hal yang dapat mengganggu stabilitas kekuasaannya juga, di mana ada juga yang namanya domino teori. Kalau negara satu jatuh ke tangan komunis, ditakutkan negara lain jatuh ke tangan komunis juga. Indonesia ditakutkan seperti itu, sehingga CIA atau ada isu yang namanya CIA campur tangan atau intervensi dalam kami, seperti itu. Ada banyak sih, bukan cuma kami aja sih. Jadi ada, bentar. Jadi itu ada kami, ada KAPI juga benar, itu kata Iqbal, dan ada juga KPPI, yaitu berbagai macam ideologi yang ada, berbagai macam organisasi-organisasi bersatu yang nantinya membentuk Front Pancasila. Jadi benar, bukan hanya kami aja, benar. Apakah ada pertanyaan lebih lanjut? Oke, karena tidak ada, boleh lanjut terlebih dahulu. Oke, akhir dari rentetan peristiwa yang akhirnya mengakhiri demokrasi terpimpin ini adalah nantinya tumbuhnya dualisme kepemimpinan. Oke, kami singkatannya tadi apa ya, Kak? Kami adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Begitu. Oke, kita lanjut balik lagi ke slide ini. Jadi akhir dari rentetan peristiwa tadi adalah munculnya dualisme kepemimpinan. Munculnya dualisme kepemimpinan ini tersebut karena diakibatkan adanya Super Semar, di mana Super Semar tersendiri adalah surat perintah 11 Maret yang kala itu Pak Karno di hadapan 3 jenderal suruhan Soeharto, yaitu ada Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal Amir Mahmud, dan Brigadir Jenderal Muhammad Yusuf. Pak Karno menandatangani suatu surat yang berisi memberikan perintah kepada Pak Soeharto untuk mengambil segala hal yang dianggap perlu untuk menstabilkan ekonomi dan menstabilkan politik pemerintahan juga. Akhirnya pengembangan Super Semar tadi, yaitu Pak Harto melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah membubarkan PKI dan ormas-ormasnya yang nantinya dimasukkan ke TAP MPRS nomor 25/19/1966. Yang selanjutnya Pak Soeharto mengamankan 15 Menteri Kabinet Dwikora yang disempurnakan atau Kabinet 100 Menteri tadi, di mana 15 Menteri yang diamankan ini dianggap memiliki hubungan dengan Partai Komunis Indonesia. Yang terakhir adalah membentuk Kabinet Ampera atau Kabinet Amanat Penderitaan Rakyat. Selanjutnya ada dualisme kepemimpinan. MPRS menganggap kalau ini diteruskan akan terjadi suatu munculnya dua matahari atau dualisme kepemimpinan. Di satu sisi yang membersihkan atau menjalankan kestabilan pada awalnya itu adalah dilakukan oleh Pak Soeharto melalui perintah dari Pak Karno, tetapi akhirnya juga kembali ke tangan Pak Karno, sehingga munculnya dualisme kepemimpinan ini akhirnya diakhiri dengan beberapa sidang oleh MPRS yang diadakan pada tahun 1966 sampai dengan 1968. Sidang 1966, Soekarno menyampaikan pidatonya yang bernama Nawaksara, di mana Nawaksara tersendiri ini merupakan LPJ atau Laporan Pertanggungjawaban Pak Karno atas peristiwa G30S. Tetapi LPJ ini akhirnya ditolak juga oleh MPRS karena Pak Karno masih belum menyalahkan PKI sebagai dalang dari peristiwa G30S ini, dan Pak Karno diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan pertanggungjawabannya. Akhirnya dilanjutkan ke sidang 1967, di mana Pak Karno menyampaikan LPJ-nya yang sudah diperbaiki dengan nama pelengkap Nawaksara, tetapi juga ditolak oleh MPRS karena Pak Karno masih belum menyalahkan PKI sebagai dalang dari peristiwa G30S ini, sehingga nantinya Pak Karno akhirnya diberhentikan dari segala urusannya di politik dan tidak boleh beraktivitas politik, dan MPRS mengangkat
Pak Soeharto sebagai pejabat presiden. Di tahun 1967 ini diangkatnya sebagai pejabat presiden ya, belum sebagai presiden Indonesia. Akhirnya di tahun 1968 ini baru nantinya bakal ada suatu sidang lagi di mana akhirnya Pak Harto diangkat sebagai presiden Indonesia sampai dengan waktu pemilu yang akan mendatang. Jadi begitu, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nawab Sara itu benar nggak sih Kak? Misalnya Pak Harto. Ini mungkin bukan nawaksaranya ya, tapi lebih ke super semarnya ya. Bisa dibilang kalau cara pandangnya orang yang lebih pro ke Soekarno bisa lebih dibilang itu sebagai suatu eh, penyalahgunaan, tetapi kalau dipandang dari cara pandangnya Pak Soeharto itu bukan suatu kesalahan. Jadi aku bahasnya ini lebih ke cara pandangnya Pak Soeharto terlebih dahulu ya. Ya, jadi karena situasi Indonesia kan sudah benar-benar kacau pada masa itu, inflasi tinggi, di mana itu akan berdampak pada harga-harga di ekonomi yang tinggi juga, sehingga mau tidak mau itu kan distabilkan melalui penstabilan politik terlebih dahulu dengan membubarkan PKI dan mengamankan 15 menteri kabinet Dwikora. Dan selanjutnya Pak Soeharto baru membentuk kabinet Ampera ini, sehingga itu nantinya bakal berefek ke ekonomi Indonesia yang semakin lebih baik lagi daripada inflasi yang cukup tinggi, karena inflasi 1966 merupakan inflasi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Jadi begitu. Mungkin sudah menjawab, Iqbal. Oke, ada pertanyaan lagi dari Saktia Putri. Kenapa Super Semar nggak ada bukti fisiknya? Ini pertanyaannya bagus sih, karena aku pun juga tertarik kalau ada Super Semar ada bukti fisiknya, karena kan itu yang tahu cuma Pak Soekarno dan tiga jenderal Suruhan Soeharto serta Pak Soeharto tersendiri. Jadi sebenarnya ada bukan bukti fisik secara aslinya, tetapi bukti di sekretariat negaranya yang dimana mungkin itu juga hasil modifikasi juga. Tetapi yang tahu sampai sekarang bukti asli fisiknya adalah empat orang, lebih tepatnya lima orang di atas, yaitu Pak Karno, Pak Soeharto, dan tiga jenderal Suruhan Soeharto. Tetapi kita pun juga tidak bisa mengetahuinya bagaimana bukti fisik aslinya ini, yang asli berada di mana, karena kelima orang ini juga sudah terlebih dahulu mendahului kita. Jadi itu mungkin pertanyaan besar dan challenge juga untuk kita depannya, bagaimana mengungkapkan sejarah bukti super semar ini sih. Apakah ada pertanyaan lagi? Karena selanjutnya kita akan ke sesi kuis nih. Oke, sepertinya tidak ada. Kita lanjut ke sesi kuis. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, teman-teman mungkin bisa
masuk ke Kahoot, game-nya 891-868, bisa dibuka lewat Google atau aplikasi di handphone. Aku tungguin nih. Oke, V udah masuk nih. Yuk yang lain yuk. Kodenya 891-868 yuk. Oke. Yuk yang lainnya ditunggu. Kita startnya 15:10 ya. Tungguin teman-teman yang lainnya dulu. Oke, bentar ya. Oke, ayo teman-teman, last call ini. Oke, aku langsung mulai aja ya sekarang ya.
Yuk, alasan utama Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden adalah apa nih teman-teman? Kabinet mudah dijatuhkan, banyak pemberontakan di beberapa daerah, pelaksanaan UUD-S yang tidak sesuai Pancasila, atau kegagalan konstituante dalam merumuskan UUD baru. Oke, mantap nih teman-teman nih. Ya, jadi alasan utama Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden adalah kegagalan Badan Konstituante dalam merumuskan UUD yang baru. Seperti yang tadi teman-teman udah aku jelasin juga, jadi Badan Konstituante itu memiliki tugas atau tugas untuk diemban, yaitu untuk menyelesaikan pembuatan UUD yang baru, tetapi tidak bisa diselesaikan. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Ini udah cukup bagus nih, teman-teman yang belum benar, semangat yuk. Oke, lanjut ya. Oke, mantap nih Arsi nih. Next. Presiden Soekarno membubarkan DPR tahun 1960 dan mengubahnya menjadi Oke, mantap nih teman-teman nih 16 orang nih. Jaya benar, jadi Presiden membubarkan DPR lebih tepatnya tahun 1955 ya. Mungkin yang aku salah tulis juga. Jadi mohon koreksinya. Jadi Presiden membubarkan DPR karena tadi DPR hasil pemilu ini menolak yang namanya rancangan APBN Pak Karno, sehingga digantilah menjadi DPR GR atau DPR gotong royong. Oke, aku jelasin terlebih dahulu salah satunya beberapa pilihan nih. Front Nasional. Front Nasional itu merupakan salah satu front pada masa pasca perjanjian Renville, perjanjian Linggarjati. Koreksi ya, tadi perjanjian Linggarjati. Jadi pasca perjanjian Linggarjati tadi ada suatu ketidakpuasan dari kalangan oposisi pemerintah, yaitu pimpinan Tan Malaka, sehingga membentuk suatu front yang bernama Front Nasional. Selanjutnya MPRS itu salah satu bentukan Soekarno juga, tetapi bukan pembubaran DPR itu bukan diubah menjadi MPRS, tapi diubah menjadi DPR GR. Selanjutnya Front Pancasila tadi adalah salah satu front yang menuntut Tritura. Oke, next nih. Oke, pada pertemuan Laut Aru 15 Januari 1962 gugur salah satu seorang pemimpin ALRI, yaitu siapa nih? Apakah Slamet Riyadi, Kolonel Sugiono, Komdor Yosudarso, atau Omar Dhani? Oke, benar banget. Jadi pasca pertempuran Laut Aru itu ada salah satu yang gugur, di mana ini pertempuran Laut Aru ini yang mengakibatkan pembentukan Komando Mandala lebih cepat, yaitu adalah Komdor Yosudarso. Slamet Riyadi ini siapa sih? Slamet Riyadi ini salah satu pahlawan nasional Indonesia yang juga yang gugur pasca melakukan pembersihan pemberontakan RMS kalau nggak salah sih. Kalau Kolonel Sugiono tersendiri merupakan salah satu korban G30 SPKI juga, di mana korban Kolonel Sugiono ini merupakan korban di Yogyakarta. Selanjutnya siapa sih Omar Dhani? Omar Dhani itu adalah pemimpinnya Dwi Kora, di mana Komando Dwi Kora ini dipimpin oleh Marsikal Omar Dhani. Ya, jadi begitu. Oke, next nih. Anissa, mantap nih. Oke. Semangat yuk. Ciri pokok demokrasi terpimpin sebagai berikut, kecuali. Hati-hati, kecuali nih. Pemasyarakatan ajaran Presiden Soekarno, kedudukan Presiden amat kuat dalam pemerintahan, partai-partai dapat menciptakan suasana demokratis, orientasi sistem ekonomi sesuai dengan Manipol Usdek. Mana nih? Hati-hati kecualinya nih teman-teman.
Ya, benar banget. Ciri-ciri pokok demokrasi terpimpin sebagai ini itu kan ada kata kecualinya. Jadi teman-teman harus perhatikan dan hati-hati juga nih. Jadi permasyarakatan ajaran Presiden Soekarno itu benar. Salah satunya tadi adalah Nasakom, di mana Nasakom dikaitkan untuk seluruh masyarakat. Jadi terjadi permasyarakatan ajaran-ajaran Nasakom tersebut. Selanjutnya ada kedudukan presiden amat kuat dalam pemerintahan. Benar banget, semuanya berada di tangan presiden. Bahkan MPR tidak bisa menjatuhkan presiden karena presiden memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada partai-partai orientasi sistem ekonomi yang sesuai dengan manipul Ustek. Jadi orientasi ekonominya Indonesia pada masa itu adalah eh, ke manifesto politiknya, yaitu Ustek tadi, di mana ada ekonomi terpimpin. Kalau yang bukan, ya benar ini partai-partai dapat menciptakan suasana demokratis itu tidak ada, karena selama masa demokrasi terpimpin tidak ada sama sekali yang namanya pemilu. Jadi partai-partai tidak dapat menciptakan suasana yang demokratis. Itu. Oke, lanjut nih. Kita lihat perolehan skornya. Oke, Anissa ini keren nih. Semangat yuk yang lainnya. Semasa demokrasi terpimpin, MPRS cenderung melanggengkan kekuasaan presiden. Hal itu tampak dalam pembubaran Partai Murba, ketetapan mengangkat presiden seumur hidup, pembubaran DPR hasil pemilu menjadi DPR GR atau jabatan rangkap ketua MPRS sekaligus menteri negara. Ya, benar banget. Ini bagaimana sih MPRS melanggengkan kekuasaan presiden, yaitu tentunya dengan mengangkat presiden sebagai presiden seumur hidup, di mana MPRS juga merupakan orang-orang yang pro kepada Soekarno. Oke, kalau pembubaran Partai Murba itu lebih disebabkan oleh karena dominasi politik PKI. Selanjutnya pembubaran DPR hasil pemilu menjadi DPR GR itu merupakan ide dari Presiden Soekarno tersendiri, bukan ide dari MPRS. Selanjutnya jabatan rangkap ketua MPRS sekaligus Menteri Negara. Ini benar sih juga, tetapi ini ide dari Soekarno. Jadi begitu. Jadi yang benar adalah ketetapan mengangkat presiden seumur hidup. Oke, next nih. Oke, bukan orang nih menyusul nih. Belanda mengakui bahwa Irian Barat merupakan wilayah Indonesia dengan adanya Pepara 1969. Hal ini tampak dalam perjanjian A. Linggarjati, B. Renville, New York, atau KMB. Apa nih? Yap, yang benar adalah New York, bukan KMB ya. Ini teman-teman banyak yang jawabnya KMB juga nih. Jadi KMB ini belum diakui sepenuhnya Irian Barat belum diakui sepenuhnya menjadi wilayah Indonesia, karena pada KMB salah satu hasilnya adalah Irian Barat bakal dikembaliin ke Indonesia dalam waktu maksimal 1 tahun. Jadi belum sama sekali diakui Irian Barat itu merupakan wilayah Indonesia. Tetapi di New York ini Belanda mau tidak mau harus mengakui wilayah Irian Barat sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Jadi yang benar adalah perjanjian New York. Kalau perjanjian Linggarjati itu apa sih? Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian pertama pada saat konfrontasi Indonesia pasca kemerdekaan. Yang hasilnya dari perjanjian itu adalah Indonesia memiliki beberapa wilayah. Wilayah meliputi Sumatera, Jawa, dan Sunda Kecil. Dan selanjutnya ada Perjanjian Renville. Perjanjian Renville tersendiri merupakan lanjutan dari Linggarjati, di mana wilayah Indonesia malah menjadi lebih kecil, dan dua perjanjian ini tidak menyebutkan sama sekali tentang Irian Barat. Jadi yang benar adalah New York. Oke. Oke nih, keren nih Anissa nih. Oke, next. Soal simak nih. Presiden Soekarno membagi dunia menjadi dua kekuatan, yaitu NEVO dan Oldevo. Sebab NEVO adalah negara-negara yang sudah maju dan membantu negara-negara yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Mana nih yang benar nih? Benar-benar berhubungan, benar-benar tidak berhubungan, benar salah, atau salah benar nih?
Jadi, oke, ini banyak yang salah juga nih. Jadi gini, eh, Presiden Soekarno membagi dunia menjadi dua kekuatan, yaitu Nevo dan Olivo. Ini benar. Ini harus diperhatiin nih selanjutnya sama teman-teman. Nevo adalah negara-negara yang sudah memacu dan membantu negara-negara yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Ini bisa dibilang salah ya teman-teman, karena sebagian besar negara-negara yang bergabung ke NEVO itu adalah negara-negara yang baru merdeka pasca Perang Dunia Kedua. Memang ada negara-negara yang maju, tetapi itu hanya sedikit dan tidak terlalu besar, apa ya bisa dibilang, pengaruhnya untuk memperjuangkan kemerdekaan itu negara-negara yang sudah maju tadi tidak memiliki pengaruh yang besar dalam memperjuangkan kemerdekaan negara-negara yang baru merdeka pasca Perang Dunia Kedua. Jadi yang benar adalah benar dan salah. Oke, next nih. Selanjutnya nih soal UTL UGM nih. Oke, beberapa kebijakan yang dikeluarkan Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin adalah: 1. Pembentukan MPRS, pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR, pembentukan DPA sementara, dan 4. Pembentukan Kabinet Kerja. Yang benar yang mana nih? Oke, jadi ini mungkin banyak yang salah sih juga kan. Jadi yang keempat itu benar ya teman-teman. Soalnya kabinet kerja merupakan, kalau mungkin identiknya sekarang mesti teman-teman dengarnya lebih kepada kabinetnya Pak Jokowi. Tetapi sebenarnya kabinet kerja itu dulu pernah ada pada masa demokrasi terpimpin juga, di mana Pak Karno juga mendirikan suatu kabinet yang bernama Kabinet Kerja pada masa demokrasi terpimpin. Jadi yang benar adalah benar semuanya ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Buat pelajaran nih. Oke, next. Mahasiswa yang gugur dan dikenal sebagai pahlawan Ampera adalah siapa nih? Arif Rahman Hakim, Heri Hartanto, Elang Mulia Lasmana, atau Yap Yunhap? Mana nih yang terkenal sebagai pahlawan Ampera? Ya, benar banget, yang terkenal sebagai pahlawan Ampera adalah Arif Rahman Hakim. Jadi Arif Rahman Hakim tersendiri ini tadi adalah merupakan salah satu mahasiswa Universitas Indonesia, terlebihnya mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang melakukan penuntutan tritura kepada Presiden Soekarno, dan almarhum juga meninggal pada saat demonstrasi penuntutan tritura ini. Selanjutnya siapa sih Heri Hartanto, Elang Mulia Lasmana, dan Yap Yunhap? Untuk Heri Hartanto dan Elang Mulia Lasmana ini merupakan salah dua dari 4 korban yang terkenal sebagai pahlawan Trisakti, yaitu pada masa reformasi 1998, di mana 2 orang ini tewas karena tertembak juga pada masa penuntutan reformasi 1998 juga. Dan yang terakhir adalah Yap Yunhap. Yap Yunhap ini adalah salah satu korban juga, tetapi bukan pada reformasi 98, tetapi lebih ke pasca reformasi 98, di mana Yap Yunhap juga tewas tertembak karena terkena peluru dari kepolisian. Oke, jadi yang benar adalah Arif Rahman Hakim. Oke, next nih. Oke, tuntutan tritura yang kedua adalah apa nih teman-teman? Bubarkan PKI, turunkan harga, ritual kabinet, atau amandemen UUD 1945. Yap, yang benar adalah ritual kabinet. Kalau teman-teman mau cara mengingat jembatannya adalah yang pertama adalah PKI, kabinet, dan yang terakhir adalah harga. Jadi tuntutan tritura yang kedua itu adalah ritual kabinet. Sementara yang pertama itu adalah bubarkan PKI, yang terakhir adalah
turunkan harga. Sementara amandemen UUD 1945 tersendiri itu merupakan tuntutan dari reformasi 1998. Oke. Oke, selesai nih. Oke. Bukan orang yang ketiga, 2V. Yang pertama adalah Anissa. Oke, keren ini. Oke. Keren, keren, keren. Oke, jadi itu adalah akhir dari kuisnya ya teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau bertanya nanti boleh di sini terlebih dahulu, atau mungkin yang mau tanya-tanya tentang kuisnya atau masih ada yang bingung boleh banget dipertanyain. Ini juga ada kata-kata penyemangat dari Bung Karno juga. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Oke, jadi kalau teman-teman punya mimpi, gantungkan mimpi teman-teman yang tinggi, percaya deh, kalaupun jatuh nanti jatuhnya juga di antara bintang-bintang. Jadi semangat UTBK-nya ya teman-teman, semangat juga ujian-ujian mandirinya, pasti percayain pasti bisa, tetap belajar bersama Bersinar Project. Nanti bakal ketemu sama aku lagi di sesi-sesi kelas selanjutnya, jadi tetap stay bersama Bersinar Project ke depannya ya. Aku mohon maaf atas segala kesalahan kalau selama penyampaian aku ada yang kurang, mulai dari kata-kata maupun slide share-ku aku juga ada yang kurang, aku jadi mohon maaf. Semoga aku bisa memperbaikinya juga di kesempatan-kesempatan yang lain. Oke. Oke. Sama-sama. Sama-sama sukses UTBK-nya ya.